Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton YouTube Tony Sastrajaya selalu diberi kesehatan, umur panjang, apa yang diinginkan, yang diharapkan segera tercapai. Amin. Hari ini kita coba memberi pendapat, kita coba untuk memberi pengertian apa sih harta gonogini, apa sih harta waris, apa sih harta bawaan. Kadang kita tidak bisa membedakan ini harta bawaan kah, ini harta gonogini kah, ini harta waris. Kita jelasin dulu artinya, baru kita kasih contoh. Harta gonogini, harta yang didapat di saat suami istri itu menikah. Contoh, dia menikah tanggal 1 Agustus 2020. Dari 1 Agustus 2020 itu dia beli rumah, dia beli kendaraan, tanah, itu masuk harta gonogini, harta bersama. Jadi itu harta gonogini. Sekarang harta bawaan. Harta bawaan itu harta yang dibawa atau yang didapat sebelum dia menikah. Contoh, nanti contoh. Sekarang harta waris. Waris dikatakan waris apabila salah satu ada yang meninggal, suaminya, ibunya, atau bapaknya, atau juga anak itu apabila dia masih bujang, dia sudah kaya, itu meninggalkan waris. Kembali lagi ke gonogini. Apa aja yang didapat, apa aja yang dia beli, harta benda di saat setelah menikah, itu gonogini. Tapi ingat, jangan dasar itu saja laju seenaknya. Contoh, kalau suami tidak bekerja, yang bekerja selama ini adalah istri, ya suami sadar diri. Sadar diri, ada jurisprudensi di Pengadilan Negeri Tangerang, Depok, dari law firm Tosa and Partner. Itu suaminya tidak bekerja, yang bekerja adalah istrinya. Terus setelah cerai, suaminya bilang itu kan harta bersama. Dengan dasar hir bahwa laki-laki wajib memberi nafkah kepada istri, atau suami wajib memberi kehidupan, wajib membeli tempat tinggal, memberi uang untuk makan, untuk bedak dan sebagainya. Jadi kalau dia tidak bekerja, terus dia mengklaim bahwa itu harta bersamaan, ya sebagai laki-laki ya suruh ngaca dulu. Kok bisa minta dulu? Dia bilang, kan saya pernah ngasih makan, kan saya pernah transfernya berapa pak? Kalau dia transfernya besar 5 juta, 10 juta, oke lah mengklaim kalau itu tanahnya atau rumahnya bersama. Kalau transfernya cuma 500.000, 1 juta, ya itu habis untuk makan, untuk beli sayur, untuk makanan di rumah. Nggak bisa dia mengklaim kalau
dia juga memberi atau membayarkan rumah itu. Nah, kalau kecuali rumah itu kredit, sumpama suami yang bayar kreditan, bisa itu dikatakan untuk harta bersama, harta gono gini. Teman yang bayar kreditan istrinya, ya nggak bisa bilang dia langsung meminta begitu saja. Kecil kemungkinan pengadilan agama atau hakim yang memutuskan mengabulkan kalau laki-laki yang seperti itu harta gono gini. Harta bersama, itu harta gono gini adalah harta bersama. Harta bawaan, harta bawaan itu contoh, waktu saya bujang, saya sudah punya rumah, saya sudah punya kebun, sawah, terus saya menikah sama istri saya, itu harta bawaan. Begitu juga sebaliknya, istri waktu masih gadis dia sudah kaya, sudah punya rumah, sudah punya sawah, sudah punya kebun dan lain-lain, terus menikahlah sama saya. Itu harta, tidak bisa bilang harta bersama, kecuali si istri waktu nikah buat pernyataan, buat kesepakatan bahwa ini adalah harta bersama, bahwa ini adalah harta kita berdua. Itu bisa karena ada bukti yang lain, jadi itu bisa dimasukkan harta bersama. Ya bisa dikatakan bersama. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan, kalau sudah punya harta sebelum nikah itu harta bawaan. Ada juga si suami istri ini tinggal di rumah mertua, di rumah orang tuanya perempuan. Nah, orang tua perempuan ngasih tanah, terus yang bangun adalah suami. Itu bagaimana, Pak? Kalau tanahnya tetap aja itu harta bawaan, tanahnya ya itu harta bawaan, rumahnya yang itu harta bersama. Gono gini ya, apabila mau gugat harta bersama ya rumahnya, kalau tanahnya tidak bisa. Jadi kalau harta bawaan bersama. Tapi kalau mertua membuat pernyataan, mertua tadi kan si yang punya tanah adalah orang tua perempuan, dia membuat pernyataan, dia membuat kesepakatan bahwa ini tanah ini untuk kalian berdua, bahwa tanah ini untuk kalian, bangunlah. Nah, itu udah harta bersama. Tapi kalau tidak ada tulisan itu, tidak ada bukti, kalau cuma ucapan tidak bisa. Ucapan itu tidak bisa dijadikan bukti. Ya bisa jadi nanti orang tua yang sudah meninggal itu jadi saksi saja, itu bisa jadi kesaksiannya. Kalau orangnya masih ada jadi saksi, kalau nggak ada ya nggak bisa dijadi saksi. Jadi kalau masalah tanah dari orang tua itu harta bawaan. Kalau ada suratnya atau perjanjian atau kesepakatan dari orang tua ini untuk kalian berdua, belum dikatakan, kalau tidak ada ya belum dikatakan harta bersama. Oke. Waris ini yang kita dengar biasanya waris itu kedua orang tua. Mungkin banyak yang tahu waris itu apabila salah satu orang tua sudah meninggal, ibu bapak, itu dijatuhkan waris. Siapa sih pewarisnya? Apabila bapaknya meninggal, warisnya istri dan anak-anaknya. Jadi dibagi dua dulu, 50% untuk istri. Nah, 50% yang dari bapaknya itu baru dibagi. Dapat nggak sih kalau bapak meninggal kakak adik bapak? Tidak. Pewarisnya istri dan anak-anak, kecuali tidak punya anak dan istrinya juga ya belum menikah, itu bisa. Kalau dia tidak punya anak, pewarisnya cuma istri, ya nggak apa-apa, istrinya saja itu pewarisnya. Jangan
Mentang-mentang dia nggak punya anak langsung bilang wah pewarisnya kakak adik, nggak bisa begitu. Gitu loh. Ini katakan waris. Nah, ada juga yang meninggal anak nih. Anak itu waktu lulus SMA usaha, terus berkembang lah usahanya, terus dia kaya, bujangan karena dia lupa kerja, karena dia saking semangatnya kerja sampai dia lupa pasangan hidup. Dia kaya, punya rumah, punya tanah, punya perusahaan, punya kebun, punya sawah dan banyak lain-lain. Terus dia meninggal. Siapa warisnya? Ya warisnya orang tuanya ke atas. Kalau orang tuanya nggak ada, kanan kiri kakak adik, tuh loh. Kakak adik. Ada di kampung saya juga. Ini perempuan nih. Perempuan ini dulu seorang PNS, pegawai negeri sipil, gadis, punyalah rumah. Terus tiba-tiba dia nggak tahu kemana, orang tuanya juga bingung, apakah sudah meninggalkah atau kemana, dia nggak tahu. Bertahun-tahun, artinya gelap, dia sudah buat laporan polisian. Nah, pertanyaannya lagi itu harta siapa, hartanya gimana, ya kembali lagi ke orang tua. Jadi orang tuanya dengan bukti laporan kehilangan anak tidak pulang-pulang, itu bisa proses lah ya, proses balik nama ke orang tuanya. Tapi harus dibuktikan dulu. Polisi juga tidak begitu saja akan menerima gitu loh. Apalagi yang lebih bagusnya lagi minta penetapan pengadilan. Tadi bilang waris itu semua apabila untuk dipakai untuk ngurus tanah dan sebagainya, biasanya BPN meminta putusan pengadilan, penetapan waris, putusan pengadilan. Ada juga sih keterangan waris dari kelurahan, kecamatan, bisa berawal dari RT, RW bisa, tapi kurang kuat. Biasanya BPN minta yang di pengadilan. Kalau dia Islam pengadilan agama, non Muslim dia pengadilan negeri. Itu waris, gono gini, harta bawaan. Terus permasalahan lain apabila ada mirip-mirip dengan cerita hari ini, mirip-mirip dengan YouTube hari ini, video hari ini, atau ada yang ingin mau ditanyakan, silakan. Biasa di bawah ada kolom untuk bertanya, ada kolom untuk diisi, silakan isi, silakan tanya. Atau bisa juga WA saya langsung, telepon saya langsung, nanya bagaimana sih Pak penyelesaiannya, coba dibuat melalui YouTube, dibuat melalui video. Jadi saya coba untuk memberi masukan, saya coba memberi pendapat, biar semua orang juga mendapat ilmunya, biar semua orang juga mendapat arahannya, agar kita semua khususnya Lampung Tengah tidak buta hukum. Khususnya Lampung Tengah, saya berharap jadikanlah hukum sebagai panglima. Jadi kalau kita ngerti hukum, kalau kita menjadikan hukum sebagai panglima, kita akan berbuat hati-hati. Kita akan melakukan apapun waspada. Kalau sudah terlanjur, kalau sudah urusan dengan pidana, tidak akan enak. Tidak akan enak. Artinya dari sekarang, dari dini, buka YouTube saya, buka konten-konten hukum dari saya. Semoga bermanfaat dan yakin bermanfaat untuk kita semua. Buka YouTube Tony Sastrajaya. Jangan lupa like, pencet jempolnya. Terus kalau masih ada tulisan subscribe, pencet subscribe. Jangan kalau sudah ada tulisan di subscribe, jangan dipencet lagi, nanti balik lagi. Subscribe sekali saja. Ada lonceng,
tekan lonceng. Nah, loncengnya itu apabila saya keluarkan konten, setiap hari saya akan coba untuk buat konten. Apalagi kalau ada yang bertanya, langsung saya buat. Bisa sehari 2 kali, bisa sehari 3 kali. Nah, setiap ada konten baru, kalau kita pencet lonceng, dia akan keluar. Jadi tidak perlu saya kirim, tidak perlu saya kasih tahu bahwa saya sudah buat YouTube baru. Oke. Semoga bermanfaat semua video-video saya untuk menambah ilmu kita. Tony Sastrajaya SHMH dari Lampung Tengah, Tabik Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.